Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi para sedulur, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, beberapa waktu belakangan ini santer sekali, utamanya di media sosial ya teman-teman, di media sosial, di dunia maya ini santer sekali adanya perseteruan ya, adanya konflik antara pesulap merah atau Kang Haris Setianto ya, yang ini memang kesininya semakin memanas. Kalau teman-teman belum tahu, mungkin bisa dilihat lah itu ya di konten-konten tersebut di media sosial, di mana pesulap merah ini beberapa waktu yang lalu ya, memang dia menyerang beberapa tokoh-tokoh spiritual gitu kan, yang mana saya dulu juga simpati sama pesulap merah ini kan, Kang Haris Setianto ini saya betul-betul suka lah lihat ya gitu kan, karena memang versinya bahwa dia ini konten-kontennya pesulap merah ini adalah konten pendidikan, konten edukasi katanya kan, untuk membuka wawasan para netizen yang ada di negara kita ini ya gitu kan, terhadap pembohongan ya yang dikatakan beliau ini pembohongan publik oleh tokoh-tokoh spiritual. Itu versi beliau. Dulu sih saya senang lihat gitu kan, saya juga simpatik gitu kan. Kesininya saya ngerasa ini sudah jalannya lain, niatannya juga lain, karena memang beberapa waktu belakangan gitu kan, ini kontennya menyerang, nggak cuma menyerang, jatuhnya sudah menghina, sarkasme gitu kan. Dan mulai melewati batas-batas offset ya, aturan-aturan ataupun etika. Kenapa saya berkomen di sini? Karena kesininya ini kok pesulap merah kan membawa agama gitu kan, seakan-akan dia berbungkus sesuatu yang religius gitu kan, karena memang dalam beberapa komennya ini sudah masuk ke ranah yang dikatakan hal-hal yang bersifat religius. Dan saya merasa juga perlu untuk memberikan edukasi, memberikan wawasan kepada teman-teman ya tentang perilaku pesulap merah ini. Beberapa waktu belakangan dia mengatakan bahwasanya dia pernah membaca ada ustadz ulama ahli agama yang katanya dikerak neraka versi dia, dan dia mengasosiasikannya dengan beberapa tokoh spiritual, si A, si B, dan salah satunya adalah Ustadz Hakim Bawazir yang mempunyai channel yaitu Siar Dalam Gelap. Saya pikir ini sudah offset, karena masalah neraka surga itu urusannya hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak akan tahu gitu kan akhir hayat kita nanti posisinya di mana gitu kan, kita nggak akan tahu gitu kan. Banyak orang yang memang awalnya melakukan amalan kebajikan, tapi kemudian di akhir hayatnya melakukan amalan yang memang menjadi amalan-amalannya ahli neraka, kemudian tinggal selangkah lagi akhirnya dia masuk neraka karena melakukan satu amalan yang untuk ahli neraka, ahli Begitupun juga ada orang-orang yang memang awal hidupnya itu dimulai dengan melakukan amalan-amalan ahli atau ahli neraka, tapi ketika menjelang akhir hayatnya, ketika tinggal selangkah lagi dia mau masuk neraka, di akhir hayatnya dia menutupnya dengan amalan-amalan surga. Dan alhamdulillah dia kemudian menjadi ahli surga. Itulah salah satunya kenapa kita nggak boleh sombong gitu kan, ujub terhadap orang yang lain, karena memang kita nggak tahu, bahkan kita sendiri pun kita berusaha tapi kita nggak tahu akhir hayat kita. Nah, kenapa kemudian kesininya saya terketuk tambah bikin konten ini kan? Kemarin konten-kontennya tambah menggila ya, yaitu menghina para netizen yang nonton channel-channel daripada channel-channel tokoh-tokoh spiritual tersebut, yang kemudian hinaannya itu udah luar biasa. Dikatakan bahwasanya para netizen yang nonton channel-channel tersebut adalah netizen yang kuotanya cekak gitu kan, terus kemudian dungu, bodoh. Terakhir dikatakan juga yang paling parah adalah
orang-orang yang menonton channel tersebut adalah orang-orang yang memang EQ-nya jongkok. Ini apa relasinya edukasi dengan kata-kata seperti itu apa? Sedangkan kalau si Kang Haristianto ini kemudian membawa label bungkus agama, dengan beberapa kontennya dia membawa ustadz-ustadz dari channel lain gitu kan, yang memang saya lihat subscribernya besar. Ini kan memang niatnya sepertinya lain, untuk menarik daripada kawan partnernya yang bikin konten tersebut gitu kan, biar kemudian juga join melakukan subscribe ke channelnya si Kang Haristianto ini. Yang jelas kalau di Al-Quranul Karim sendiri dijelaskan bahwasanya hal tersebut memang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di surat Al-Hujurat ya. Al-Hujurat pilih yaitu di ayat 11 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumi asa yakunu lahum khairan minhum wala nisa'u min nisa'i asa yakunu khairan minhun. Jadi ayat ini menerangkan sebuah larangan kita untuk melakukan penghinaan terhadap orang lain, apalagi sesama muslim ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan khusus ya sepertinya ya. Kan ada ya ayyuhannas gitu kan. Ini ya ayyuhalladzina amanu yang diberitahu nih orang-orang yang memang yang oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman gitu kan, yang diberitahu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskor, janganlah kalian memperolok-olok kan. La yaskor qaumu min qaumi, sekelompok orang laki-laki terhadap kelompok orang-orang laki-laki yang lain. Asa yakunu khairan minhum, bisa jadi orang-orang yang diolok-olok, yang dihina tersebut lebih baik daripada mereka. Ini kata Allah ya. Wala nisa'u min nisa'i asa yakunu lahu khairan minhun. Begitu juga sekelompok wanita, jangan kalian menghina, memperolok-olok sekelompok wanita yang lain. Asa yakunu lahu khairan minhun, bisa jadi yang diolok-olok tersebut lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nah ini memang, ini sebetulnya etika kita, karena kalau kita memang merasa kita seorang muslim, kita berusaha untuk menjadi seorang muslim yang beriman, kita tingkah laku kita pun bukan cuma masalah ibadah, udah ada aturannya di sini kan, referensinya ada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dan jelas-jelas di hadisnya Nabi Muhammad SAW disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, al-muslimu man salimal muslimuna fi lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang muslim-muslim lain gitu kan, yang selamat dari lisannya dan tangannya gitu kan. Ini jelas-jelas ya dari Al-Qur'anul Karim, larangannya ada. Menurut disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW juga ada di sini kan. Nah, muslim yang sempurna adalah muslim yang betul-betul, muslim-muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan kemudian dari tangannya. Nah kalau kita lihat masalahnya apa, pesulap merah kan dia alasannya ini kan membawa menyeret-nyeret, memberitakan tentang hal-hal tersebut dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat religius ataupun agama gitu kan. Dia membawa bungkus agama tapi etika perilakunya jauh. Nah ini kalau nggak kemudian kita tackle, kemudian kita cegah gitu kan, ini seakan-akan memang kemudian dia membawa bungkus agama. Kalau dianggap orang lain itu nggak sesuai dengan pendapat dia gitu kan, menurut dia salah, kemudian akan dengan sesukanya, sesuka hatinya, bebas-bebas saja untuk menghina, memperolok-olok orang lain. Dan ini presiden seperti ini ya, mungkin di medsos sah-sah saja gitu kan, resiko dia, tapi ini akan mengajari orang-orang yang menonton gitu kan, bahwasanya ketika berbeda pendapat gitu kan dan dianggap salah, ini kemudian dengan boleh diperbolehkan menghina, karena ini mbak-mbak agama gitu kan. Yang jelas itu teorinya dasarnya seperti itu. Dan ini suatu pembelajaran yang gak bagus untuk publik. Saya rasa ini pesulap merah, saya yakin sekali itiqadnya sudah lain.
Innamal a'malu binniyat ya. Ingat, sebuah amal itu adalah berdasarkan niatnya. Hingga seorang yang dikatakan kemudian gagah berani ya maju dan kemudian dikatakan sebagai seorang yang syahid, itu amalan tertinggi dari seorang muslim yang mati kemudian mati syahid pun dikatakan di yaumil akhir ternyata disanggah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dia bukan karena mati syahid, karena dia pengen dirinya disebut seorang pemberani. Artinya niat itu adalah yang sangat penting sekali ya. Saya pikir pesulap merah untuk kemudian merenungi lagi. Saya nggak ngerti, kayaknya pengetahuannya juga sepertinya masih dangkal pesulap merah ini gitu kan, sehingga dia kurang pede. Makanya kemarin juga ketika bikin kontennya dia membawa ustadz dan membawa tokoh ruqyah gitu kan, yang kesini mungkin dianggap dia memang sudah mumpuni masalah kemudian tentang agama. Nah, ini kan kesininya memang sebetulnya ditambah mau menambah kero, yang sebetulnya kalau menurut saya yakin tujuannya adalah untuk meningkatkan traffic di channelnya gitu kan. Karena di bidang yang sebetulnya mungkin dia pintar disulap, bidang yang ini mungkin juga masih belum begitu menguasai gitu kan. Yang jelas sepertinya itikadnya lain, karena memang saat ini mungkin penonton YouTube lagi menurun drastis, perlu sebuah terobosan saya pikir untuk meningkatkan traffic di channelnya. Dan salah satunya yang paling kuat adalah mengumpulkan berjoin dengan channel-channel lain yang subscribernya banyak, dengan harapan juga subscribernya yang diajak join tersebut kemudian menganggap pesulap merah satu jalan dengan tokoh yang mereka puja, bisa berpindah ya, sebagian bisa kemudian subscribe di channel pesulap merah. Itupun juga ketika channel-channel ahli-ahli spiritual itu kan banyak dan rata-rata subscribernya besar gitu kan. Ketika diserang biasanya fansnya kemudian akan dengan gusar menyerang gitu kan. Nah, serangan tersebut biasanya dengan menonton videonya pesulap merah dan memberikan komen-komen yang bersifat negatif. Sayangnya hal tersebut seperti itu justru akan meningkatkan rating video kontennya pesulap merah dan meningkatkan rating daripada channelnya pesulap merah. Alhasil channel pesulap merah ketika ratingnya tinggi, dianggap video-videonya menarik, pastinya akan direkomendasikan oleh algoritma YouTube. Akhirnya apa? Ya itu adalah kemudian channelnya akan mendapatkan penonton-penonton baru yang kemudian YouTube akan mencarikannya karena direkomendasikan itu kan. Artinya di sini teman-teman, ini edukasi. Apapun hebatnya pesulap merah, tapi dia udah melewati rambu-rambu ya, rambu-rambu tentang adab, etika dan keluhuran budaya di negara kita gitu kan. Oke, gitu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga menjadi pencerahan buat teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.